terus-terusan saja tertarik terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ternyata dari hasil angket tersebut dapat disimpulkan beberapa alasan kenapa anak minatnya turun terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Permasalahan yang pertama adalah terlalu banyak bacaan. Di sini mungkin dikarenakan karena anak jarang membaca, sehingga ketika diberikan bacaan yang banyak, anak kurang suka. Yang kedua, katanya pelajaran bahasa Indonesia itu membosankan, karena alasan membosankannya adalah setiap materi yang diberikan, yang dibahasnya itu saja, yaitu antara struktur dan kaidah kebahasaan. Alasan yang ketiga adalah kaidah kebahasaannya sangat sulit dan terlalu banyak. Ini memang saya sebagai guru saya akui, memang kaidah kebahasaan yang dibahas dalam buku mata pelajaran itu memang sangat banyak. Nah, yang keempat alasannya adalah ketika ujian, kemudian bentuk soalnya pilihan ganda. Nah, pilihan gandanya itu membingungkan karena menurut mereka pilihannya itu hampir sama. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, akhirnya saya mengambil beberapa solusi. Yang pertama adalah saya tidak menggunakan teks yang ada di dalam buku, tapi saya menyediakan teks sendiri. Jadi teksnya saya buat semenarik mungkin dan isinya lebih kekinian, sehingga anak lebih tertarik terhadap isinya. Nah, yang kedua, agar tidak terlalu membosankan, akhirnya metode pembelajaran saya buat lebih variatif dan diperbanyak diskusi dan tanya jawab, sehingga anak tidak terlalu bosan hanya dengan membaca dan mendengarkan guru. Nah, sedangkan untuk materi kaidah kebahasaan, di sini saya tidak terlalu menekankan anak untuk mahir dalam menguasai kaidah kebahasaan, karena seperti yang dikatakan seorang ahli yaitu Profesor Badjono, katanya tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SMK yaitu anak mahir berbahasa, bukan untuk mencetak anak sebagai ahli bahasa atau sastrawan. Nah, dari perkataan seperti itu, sehingga saya memberikan materi kaidah kebahasaan itu tidak terlalu mendalam. Anak hanya sekedar tahu saja bahwa dalam teks ini kaidah kebahasaannya seperti ini dan yang benarnya seperti ini, tapi hanya dalam kategori mengetahui saja. Nah, untuk yang terakhir, dalam pembuatan soal pilihan ganda, saya lebih memberikan beberapa tips dalam menjawab soal. Misalnya, tips yang pertama yang saya berikan adalah ketika anak menemukan soal yang ada teksnya, lebih baik membaca soal terlebih dahulu, kemudian baru teksnya. Dengan alasan kita manusia punya sifat lupa, takutnya ketika kita sudah baca teks, kemudian soalnya kita baca, teksnya lupa, kita akan balik lagi membaca teks. Nah, sehingga berapa waktu yang akan terbuang hanya untuk mengerjakan satu soal saja. Kemudian yang kedua, anak sering mengatakan kalau soalnya terlalu mengecoh. Nah, di sini saya berikan tips juga, yaitu baca soal baik-baik, pahami, dan ketika kita sudah memahami dan disertai dengan teorinya sudah kita kuasai, nah baru kita lihat PG. Karena kalau kita belum memahami dan menguasai materinya dengan benar, jangan dulu lihat PG. Karena kalau kita langsung melihat pilihan gandanya, kita akan terkecoh. Karena teori itu sendirinya saja kita masih bingung. Nah, dengan solusi permasalahan yang pernah saya gunakan, setelah semua solusi dilaksanakan, siswa diberikan angka kembali dan alhamdulillah ketertarikan siswa untuk mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia meningkat
secara signifikan. Nah, mudah-mudahan pemecahan masalah ini bisa bermanfaat bagi semuanya dan menjadi perbaikan saya untuk selanjutnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.